Di Markus 4 ayat 21 sampai 25, Yesus mengajar pengikut-pengikutnya untuk menjalani dua kualitas hidup. Pertama, menjadi pelita. Kedua, menjadi ukuran atau meteran. Nah, di renungan kali ini saya mengajak Bapak Ibu, pemuda remaja, kakak adik, laki-laki dan perempuan, anak-anak serta lansia, untuk kita mendalami arti dari dua metafora ini, pelita dan ukuran. Kita mulai. Orang Kristen adalah pelita. Menjadi pelita itu bukan hanya perintah Yesus. Semua manusia, secara khusus orang Kristen, juga berkomitmen untuk menjadi terang bagi sesama. Orang-orang Kristen juga menginginkan hidupnya menghadirkan terang. Edwin Othello Excel yang hidup tahun 1851 sampai 1921 menulis sebuah lagu yang melukiskan komitmen itu. Lagu tadi tercantum dalam Kidung Jemaat 424. Mari kita dengar ayat 2 dari lagu itu. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Begitu, bersinar dan menjadi terang, bersinar terus, selalu memancarkan terang. Inilah janji batin setiap pengikut Kristus. Dan Yesus merindukan itu dari orang-orang percaya. Kerinduan itu Yesus tegaskan dalam sebuah metafora sederhana, yakni menjadi pelita. Ada banyak alat penerang yang manusia miliki atau manusia ciptakan. Listrik adalah yang paling terkemuka dan banyak sekali manfaatnya. Senter juga menjadi pilihan, terutama bagi para pekerja malam, entah di tempat-tempat bangunan ataupun di laut atau di tempat-tempat yang diliputi kegelapan. Lilin dan pelita atau lampu minyak memang adalah benda penerang tapi kurang digemari. Belakangan ini lilin dan pelita dinyalakan hanya pada saat tertentu. Umumnya lilin dipakai waktu ulang tahun, sedangkan pelita dinyalakan kalau listrik padam, bahkan sambil penuh dengan comelan dan amarah. Pertanyaannya ialah, mengapa bukan listrik atau senter yang dipakai Yesus untuk menggambarkan kehidupan Kristen, tetapi pelita? Pertama, Yesus tentu berbicara secara kontekstual. Ia mengangkat pengalaman yang dikenal masyarakat, yang akrab bagi kehidupan tiap orang, untuk menjelaskan nilai kehidupan yang bermakna, yang harus diperlihatkan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Pada masa Yesus tentu belum ada listrik, lampu elektronik, dan senter. Masa itu masyarakat baru mengenal pelita. Dan pelita itu sederhana, milik semua keluarga. Dan Yesus pakai itu karena dia mau berbicara secara kontekstual. Dengan cara itu Yesus ingin menekankan bahwa kesaksian Kristen akan Kristus bukan sesuatu yang mewah, mentereng, spektakuler, seperti yang dibayangkan oleh banyak orang percaya. Mereka seringkali berpikir bahwa untuk bersaksi harus dalam bentuk KKR, acaranya di seberang pulau, atau kunjungan ke tempat yang jauh dari kehidupan sehari-hari.
Ada panitianya, ada anggarannya, ada susunan acaranya, juga ada ruang bagi pertobatan, altar call, dan seterusnya, dan seterusnya. Pokoknya orang membayangkan kesaksian Kristen dan menjadi terang itu adalah sesuatu yang bersifat wah, diorganisir dengan sangat baik. Bukan itu. Kegiatan-kegiatan seperti itu lebih banyak unsur show atau pamer ketimbang memperlihatkan Kristus. Kesaksian Kristen akan Kristus nampak dalam kehidupan sehari-hari, tidak disertai dengan agenda-agenda pencitraan atau dengan upaya-upaya untuk menonjolkan kehebatan dan kebolehan dari para pelaku kesaksian. Itu sebabnya Yesus menggunakan metafora pelita, bukan listrik. Kedua, orang Kristen adalah pelita, bukan lilin. Meskipun pada waktu Yesus hidup, orang juga sudah mengenal lilin. Alasannya, lilin adalah buatan pabrik. Tidak semua orang bisa memproduksi lilin. Seperti juga lampu elektronik, listrik, dan senter. Barang-barang itu atau alat-alat penerang itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang kaya. Tetapi pelita dimiliki oleh semua orang, lapisan masyarakat, dikenal oleh tiap-tiap keluarga. Dan semua orang bisa membuat pelita. Pelita lebih mudah dibuat dan juga lebih sederhana keberadaannya. Yesus menggunakan itu untuk menunjukkan bahwa tiap-tiap orang diminta untuk hadir dan memberi terang menurut kadar yang dimilikinya, sesuai talenta dan kecakapan yang dikaruniakan kepadanya. Kita tidak perlu meniru orang lain untuk menjadi saksi atau berharap dilengkapi dengan atribut dan otoritas, baru kemudian kita memberi kesaksian tentang kehidupan yang bermartabat. Tidak perlu menempati posisi yang penting dan bercahaya dan berkedudukan besar, barulah bercahaya bagi Yesus. Masing-masing kita perlu bercahaya di sudut kita, di mana kita berada, dengan gelombang cahaya semampu kita dan kualitas penerangan yang terjangkau menurut kapasitas kita. Itu juga yang ditulis dalam Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ketiga, mengapa Yesus memilih metafora pelita untuk hidup orang Kristen dan bukan lilin? Betapapun pada masa Yesus, lilin telah hadir sebagai alat penerang. Dan Yesus ingin bicara kontekstual. Yesus memilih pelita karena lilin habis terpakai, tidak bisa diproduksi ulang. Setelah sebatang lilin hancur, lilin baru perlu diganti. Pelita tidak habis terpakai. Yang perlu dilakukan adalah mengisi ulang minyaknya. Pemilik pelita tidak harus menjadi orang baru, mengubah penampilan luarnya menjadi orang-orang yang mentereng supaya bercahaya. Yang lebih penting ialah pemilik pelita itu terus-menerus mengisi hatinya dengan energi baru dari firman Tuhan untuk dia bercahaya bagi dunia. Keempat, senter memang memberi terang, tetapi terangnya itu hanya satu arah.
pemegang senter tetap berada di dalam gelap. Artinya senter memberi terang yang diskriminatif, memisahkan, mencerai-beraikan, mengelompokkan manusia dalam kelompok A, B, kelompok benar dan salah, kelompok yang jahat dan kelompok yang kudus. Senter juga sering membuat mata orang menjadi silau, tidak bersahabat, dan menciptakan ketidaknyamanan. Cahaya dari pelita menerangi semua orang, arah dan tempat, tapi juga lembut. Pemegang pelita juga ikut ada di dalam terang. Dia bukanlah orang yang di atas terang atau di luar terang. Kesaksian Kristen itu tidak hanya ditunjukkan dengan upaya untuk minta orang lain berubah, tetapi harus dimulai dengan perubahan diri dari para saksi. Mereka tampil sebagai teladan dan contoh. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, ini 4 keunggulan dari kehadiran orang Kristen sebagai terang yang beda dengan terang lain. Dan pembedaan itu hanya dimiliki oleh pelita. 4 keunggulan itu adalah: pertama, terang yang berpancar dari kehidupan Kristen bersifat lembut, tidak menusuk, tidak juga menyakitkan. Kedua, sebagai terang kita tidak hanya menerangi lingkup kita. Hidup kita sendiri pun harus berjalan dalam kawasan terang. Terang Kristen bersifat merangkul dan mempersatukan, tidak diskriminatif atau menciptakan kelompok-kelompok. Ketiga, energi yang memampukan kita bercahaya tidak bersifat sekali pakai atau habis terpakai. Sangatlah perlu kita terus mengisi pelita hidup kita dengan energi yang terus diperbaharui, sehingga nyala iman kita juga terus ada dalam semangat pembaharuan. Keempat, menjadi terang adalah kewajiban setiap orang percaya. Di lingkungan orang Kristen di Timor ada sebuah lagu populer rohani. Biar tidak jadi pendeta, asal jadi pelita. Nah, Bapak Ibu, itu arti dari metafora yang Yesus pakai menggambarkan kehidupan Kristen sebagai pelita. Sekarang metafora yang kedua, kehidupan Kristen sebagai ukuran. Yesus berkata, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Arti ayat ini berhubungan erat dengan ayat sebelumnya. Kita tidak boleh memisahkan ayat itu dari metafora tentang pelita. Yang mau ditegaskan di situ ialah model terang yang kita hadirkan akan menjadi model yang dipakai Tuhan untuk menilai dan mengukur keberadaan kita, tetapi juga untuk mengukur bagaimana kualitas kehidupan kita dalam iman. Artinya Tuhan akan mengukur kita dengan ukuran yang kita pakai kepada sesama. Dan karena itu kita tidak bisa hanya sekedar menjadi pemberita. Tapi kita harus pertama-tama menjadi pelaku. Dan hidup kita sendiri adalah sebuah berita. Jadi tidak bisa dipisahkan antara berita dan si pemberita. Tapi pemberita itu adalah berita. Atas dasar itu, amatlah penting untuk kita memperhatikan peringatan di Markus 4 ayat 23. Barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Artinya agar menjadi terang dengan 4 kualitas yang unggul tadi, perlu sekali para pemberita mengarahkan telinga untuk mendengar firman Allah dan menjalankan hidup sesuai dengan firman
yang mereka sampaikan kepada sesama. Itu yang ditegaskan Paulus dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan Kristus. Jadi dengan dua metafora ini, pelita dan ukuran, Yesus merindukan atau memanggil pengikut-pengikutnya untuk hadir bersinar dan bercahaya. Itu juga ditegaskan dalam Matius 5 ayat 16. Di situ Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Pengikut Kristus bercahaya bukan dengan maksud mendapat pujian bagi diri sendiri. Terang yang ditunjukkan murid Kristus bukan juga untuk mendapatkan keuntungan atau perlakuan khusus. Orang Kristen harus bercahaya supaya orang lain melihat Allah dalam hidup orang Kristen dan memuliakan Allah Bapa di sorga. Itu keutamaan kehadiran Kristen sebagai terang. Terang yang berpancar dari kehidupan orang Kristen adalah pelita. Dan pelita itu menjadi ukuran bagi kehidupan Kristen. Paulus menyampaikan pesan yang sama, tapi dengan gambaran yang berbeda. Dalam Filipi 2 ayat 14-15, Paulus menggambarkan hidup orang Kristen itu seumpama bintang. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Orang Kristen harus bercahaya seperti bintang. Bintang adalah benda yang memancarkan cahaya meskipun berukuran kecil, tapi cahayanya lembut. Ini beda dengan matahari yang berukuran besar. Cahayanya kuat tetapi menyengat. Paulus meniru apa yang dilakukan Yesus. Yesus tidak menggambarkan orang Kristen seperti listrik atau senter, tapi Yesus menggambarkan orang Kristen seperti pelita. Paulus juga, dia tidak menggambarkan orang Kristen seperti matahari, tapi dia menggambarkan mereka seperti bintang. Ada dua arti dari gambaran Paulus itu, yang sama dengan yang ditampilkan Yesus. Jangan menunggu menjadi matahari baru bercahaya. Kita bisa menjadi berguna bagi sesama, meskipun kita tidak memiliki kedudukan tinggi, pangkat dan jabatan mentereng, atau menguasai sejumlah besar aset dan kekayaan. Kita mungkin berguna untuk kita ingat Bunda Teresa. Dia berkata, kalau kamu tidak bisa melakukan perkara-perkara besar, jangan putus asa. Lakukan saja perkara-perkara kecil, tetapi dengan cinta yang besar. Maka Allah akan membuat perkara yang kecil itu menjadi besar. Itu spiritualitas hidup Kristen. Mulai bercahaya bagi Kristus dari hal-hal yang sederhana, yang kecil, yang sering diremehkan orang. Kalau cahaya itu sudah kita tampakkan, maka Yesus juga pernah berkata, barang siapa setia pada perkara-perkara kecil, kepadanya akan ditambahkan perkara-perkara besar. Tuhan memberkati kita sekalian.